Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan. Proses manufaktur plastik adalah serangkaian langkah untuk mengubah bahan baku plastik menjadi produk jadi yang berguna. Proses ini penting dalam industri karena plastik digunakan dalam berbagai produk mulai dari mainan hingga peralatan medis. Baik, selanjutnya apa itu plastik? Plastik adalah suatu bahan sintetis yang berbuat dari polimer-polimer, yaitu rantai molekul panjang yang terdiri dari unit-unit yang berulang. Plastik biasanya berbentuk melalui proses kimia yang kompleks dari bahan baku yang disebut monomer-monomer. Plastik memiliki berbagai sifat yang bergantung pada jenis polimer dan adiktif yang digunakan dalam proses produksinya, termaksud fleksibilitas, kekuatan, ketahanan terhadap panas dan juga kimia, serta warna dan kejernihan. Plastik digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi, termasuk pembuatan kemasan, konstruksi, otomotif, elektronik, pakaian, dan banyak lagi. Keberadaan plastik yang serbaguna dan relatif murah membuatnya menjadi salah satu bahan yang paling umum dan penting dalam kehidupan modern. Baik, materi selanjutnya, bahan baku dan sifat diinginkan bahan baku. Bahan baku utama untuk plastik adalah momen yang merupakan molekul dasar yang diubah menjadi polimer dalam proses pembuatan plastik. Sifat yang diinginkan bahan baku terdiri dari 7, yaitu yang pertama ketahanan kimia, yang kedua resistensi, dan yang ketiga fleksibilitas, dan yang keempat insulasi listrik, dan yang kelima kuat tetapi ringan, dan yang keenam tahan terhadap cuaca dan benturan, dan yang terakhir yang ketujuh tahan air. Ketahanan yang pertama, ketahanan kimia. Ketahanan kimia yaitu bahan plastik tahan terhadap banyak bahan kimia tersebut, asam basah dan pelarut, yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam industri kimia. Dan yang kedua, resistensi. Plastik mampu menahan beban dan tekanan tinggi tanpa pecah, yang membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan mekanik, seperti dalam pembuatan suhu cadang kendaraan bermotor atau struktur konstruksi. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Plastik sangat fleksibilitas dan dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, yang membuatnya ideal untuk pembuatan produk yang memerlukan bentuk rumit atau melengkung, seperti kemasan mainan atau komponen elektronik. Dan yang keempat, insulasi listrik. Plastik yang ringan tetapi kuat, yang membuatnya ideal untuk kemasan atau pengangkutan. Dan yang kelima, kuat tetapi ringan. Plastik yang ringan tetapi kuat, yang membuatnya ideal untuk kemasan atau pengangkutan. Dan yang keenam, tahan terhadap cuaca dan benturan. Plastik yang tahan terhadap cuaca dan benturan, yang membuatnya ideal untuk kemasan atau bahan kerajinan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, tahan air. Tahan air, plastik yang tahan air, yang membuatnya ideal untuk kemasan atau bahan kerajinan. Baik, selanjutnya preparasi dan bahan baku. Yang pertama ada penggilingan plastik. Penggilingan plastik merupakan proses untuk mengubah sampah plastik menjadi biji plastik yang dapat digunakan sebagai bahan baku plastik. Dan yang kedua ada pengeringan plastik. Pengeringan plastik merupakan proses untuk mengurangi
kadar air dalam bahan baku plastik sebelum proses lebih lanjut. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin pengering atau mesin pengeringan plastik yang memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan sampah plastik. Dan yang terakhir, ada percampuran dan pewarnaan plastik. Percampuran dan pewarnaan plastik merupakan langkah penting dalam pembuatan produk plastik. Pencampuran plastik melibatkan pencampuran bahan baku plastik dengan pewarna untuk memperoleh warna yang diinginkan. Pewarna plastik dapat berupa pigmen, pasta warna, atau cat. Baik, selanjutnya yaitu proses dan pencetakan plastik. Terdiri dari 3, yaitu ada injeksi plastik, ekstrusi, dan pengecoran. Yang pertama, injeksi plastik. Injeksi plastik yaitu merupakan proses pembuatan produksi plastik melalui teknologi injeksi molding. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan baku plastik, percampuran, pengeringan, dan pembuatan produk plastik dengan menggunakan mesin injeksi plastik. Dan yang kedua yaitu ekstrusi. Ekstrusi plastik adalah proses produksi bervolume tinggi di mana plastik mentah dilelehkan dan dibentuk menjadi profil kontinu. Proses ekstrusi plastik dilakukan dengan lubang pada celakan penghasilan produk kontinu yang bentuknya ditentukan oleh bentuk lubang cetakan. Dan yang terakhir yaitu ada pengecoran. Pengecoran plastik merupakan proses pembuatan produksi plastik dengan menggunakan mesin pengecoran plastik. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan baku plastik, mencampuri pengeringan, dan pembuatan produk plastik dengan menggunakan pengecoran plastik. Bahan baku plastik seperti polietilen, terflat plastik, bahan baku plastik seperti polietilena, tereftalat yaitu PET, dan high density polyethylene HDPE harus dicuci, dipisahkan, dipotong sesuai permintaan. Baik, materi selanjutnya yaitu penyelesaian atau finishing. Penyelesaian dan finishing terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu pemotongan, dan yang kedua pembentukan detail tambahan, dan yang terakhir itu penyelesaian permukaan. Yang pertama itu pemotongan. Pemotongan plastik adalah proses yang digunakan untuk memotong plastik menjadi bentuk atau ukuran yang lebih kecil. Proses pemotongan plastik dapat melakukan dengan berbagai alat seperti alat pemotong manual, alat pemotong otomatis, atau alat pemotong laser. Dan yang kedua yaitu pembentukan detail tambahan. Pembentukan detail tambahan adalah proses yang digunakan untuk membuat bentuk atau ukuran lebih kecil dan produk plastik. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai alat seperti alat penggiling, alat penggilingan laser, atau alat penggilingan CNC. Dan yang terakhir, penyelesaian permukaan. Penyelesaian permukaan plastik adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat permukaan bahan plastik. Penyelesaian permukaan plastik dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti penggilingan, pelapis, atau pengolahan kimia. Selanjutnya pengendalian kualitas, yaitu ada 3. Yang pertama inspeksi bahan baku, yang kedua pengujian proses, dan yang terakhir pemeriksaan produksi akhir. Yang pertama, inspeksi bahan baku. Inspeksi bahan baku dilakukan secara visual dan dengan menggunakan alat pengujian kualitas. Inspeksi dilakukan untuk memastikan bahwa bahan baku plastik memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang kedua itu ada pengujian proses. Pengujian proses plastik merupakan langkah yang penting dan menjamin kualitas produk plastik.
yang dihasilkan. Proses pengujian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pengujian sifat fisik, sifat mekanik, sifat kimia, hingga sifat biodegradabilitas. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemeriksaan produksi akhir. Pemeriksaan produksi akhir adalah proses yang dilakukan untuk menentukan kualitas produk plastik yang telah dihasilkan. Ini meliputi pengujian sifat fisik, sifat mekanik, sifat kimia, dan sifat biodegradabilitas plastik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjamin bahwa produksi plastik yang dihasilkan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan. Baik, kesimpulan dari materi ini, kesimpulan proses polimerasi, bahan baku plastik dibentuk dengan proses polimerasi yang adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar, molekul atau polimer. Dan juga pengolahan bahan baku. Bahan baku plastik harus diproses untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan seperti ketahanan kimia, resistensi, fleksibilitas, inovasi listrik, kuat tapi ringan, dan ketahanan terhadap cuaca dan benturan. Dan pengujian setelah bahan baku plastik diproses, ia harus diproses lagi jika dilakukan sebelum digunakan dalam pembuatan produk plastik. Pengumpulan dan pengolahan sampah plastik. Sampah plastik dapat digunakan sebagai bahan baku plastik dan dapat dikonversi sebagai bensin dan solar melalui proses katalitik polimer plastik. Itu aja materi dari saya. Terima kasih. Bila mana ada salah maupun kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.